Pagi hari ini apa yang Tuhan taruh di hati saya waktu saya sedang mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang saya kasih judul, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Setiap kita punya persoalan, saudara. Setiap kita punya persoalan karena Tuhan menjadikan kita punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Persoalan tidak mendefine siapa kita, tetapi cara kita menyelesaikan persoalan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Terlepas dari apapun persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk menaruh persoalan pada tempatnya dan punya perspektif yang benar tentang Tuhan, dan kita taruh Tuhan tetap pada tempatnya. Nah, pagi hari ini, di hari ini kita merayakan Roh Kudus turun, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, the Pentecostal Day, the Pentecost Day. Jadi turunnya Roh Kudus itu bukan untuk kita pelajari, saudara, tetapi untuk kita alami. Berapa banyak dari saudara ingin mengalami perkara bersama dengan Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus bukanlah seorang pribadi yang nun jauh di sana, tapi dia seorang pribadi yang dekat, sangat dekat, bahkan ada bersama kita senantiasa. Nah, ini yang bukan mau kita pelajari, tapi saya mau supaya kita bisa mengalaminya sehingga kita mengerti tujuan kenapa dia datang. Kalau hari ini dikatakan, waktu itu dikatakan bahwa hari ke-50 Roh Kudus turun, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kita mencari, kita belajar untuk bisa mengalami kenapa dia datang. Saudara siap untuk belajar? Nah, ada sebuah kebenaran yang sudah, sedang, dan masih akan terjadi, yang dituliskan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-15, yang berbunyi seperti ini. Kita udah kenal bagian lain yang bilang untuk segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah 3 ayat ke-15 menuliskan bahwa yang sekarang terjadi sudah terjadi sebelumnya, yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. Jadi yang sering saudara baca yang mengatakan bahwa history will repeat itself is biblical. Karena yang sekarang terjadi, sudah terjadi sebelumnya. Nah, yang akan ada, sudah lama ada. Allah menentukan supaya yang terjadi, terjadi lagi. Nah, saya akan menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya mau saudara taruh konsep ini, bahwa apa yang terjadi sekarang sudah terjadi sebelumnya, dan apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan ada sudah lama ada, dan apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Demikian juga dengan rancangan Tuhan atas manusia. Dari awal mulanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, betul? Di hari di mana bumi dijadikan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama manusia, berkuasalah, supaya manusia berkuasa atas apa yang Tuhan sudah ciptakan. Lalu manusia dikasih tugas untuk mengusahakannya, memeliharanya, menjadikannya lebih baik lagi. Itu yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, saudara dan saya. Dan kita tahu apa yang terjadi di waktu itu. Adam gagal. Jadi waktu itu Tuhan seolah-olah gini, Tuhan sedang mendatangkan kerajaannya ke bumi. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang-binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah tanaman yang berbiji, jadilah ini, jadilah itu. Baru Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan sedang mendatangkan kerajaan surga di bumi, dan Tuhan sedang menjadikan rencananya. Itu yang sedang terjadi di waktu itu. Dan manusia gagal. Kegagalan manusia tidak mengurangi kekekalan rancangan Tuhan. Halo? Kegagalan manusia tidak mengurangi kekekalan rancangannya Tuhan. Jadi Tuhan sudah punya rencana untuk mendatangkan kerajaan surga di bumi, menjadikan kehendak dan rencananya Tuhan di bumi.
Tapi manusia gagal untuk melakukan apa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan bilang, pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Dan kita tahu apa yang Adam pilih. Tetapi apa yang sudah terjadi, akan terjadi lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang tadinya binasa karena kegagalan manusia tidak mengurangi kekekalan rencananya Tuhan. Tuhan bilang karena begitu besar dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita semua beroleh hidup yang kekal. Nah, saya akan bawa saudara journey bahwa tentang rencananya Tuhan yang adalah kekal sampai pada hari di mana apa yang kita rayakan hari ini yaitu pencurahan Roh Kudus. Waktu Yesus datang pertama kali, kelahirannya menggenapi nubuatan yang sudah ada tentang dia. Dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14, sekarang Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Seorang gadis yang mengandung akan melahirkan seorang putra yang dinamakan Immanuel. Ini sudah dikatakan jauh sebelum Yesus lahir. Di dalam Mika 5 ayat yang pertama, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Permulaannya sudah sejak dahulu kala, Tuhan kata. Apa yang terjadi? Sudah pernah terjadi. Apa yang akan ada? Sudah lama ada. Dan Tuhan akan membuat apa yang sudah terjadi terjadi lagi. Nah, jadi dia lahir untuk menggenapi nubuatan yang ada tentang dia. Lalu dia hidup. Kehidupan Yesus yang ada itu merombak tatanan sosial budaya dan paradigma yang berlaku waktu itu. Seluruh tatanan sosial budaya dan paradigma tentang agamawi yang ada dia tabrak habis. Dia makan dengan pemungut cukai. Dia bergaul dengan orang berdosa. Dia menyembuhkan orang, dia bikin mujizat di hari Sabat. Jadi seolah-olah sehari-hari Yesus itu sangat casual. Sehingga ada sebuah buku ditulis bahwa in modern day, Jesus will be Jesus in blue jeans. Gayanya casual. Hanya karena keseharian Yesus yang casual, tidak mengurangi keberadaan dia sebagai seorang raja. Amin. Gayanya memang casual, tapi dia tetap seorang raja. Dan tidak seharusnya kita menjadi casual dalam menghormati dia. Hanya karena gayanya casual, tidak berarti kita bersikap casual sama Tuhan. Atau dalam istilah anak muda sekarang, santuy. Santailah sama Tuhan. Cincailah sama Tuhan. Gayanya Tuhan casual. Tetapi waktu kita menghormati dia, kita tidak menghormati dia dengan gaya. Kita tidak menurunkan standar Tuhan kepada standarnya kita. Yang casual itu gaya mainnya, saudara. Bukan aturan mainnya. Hanya karena kita merasa dekat dengan Tuhan, tidak mengurangi keberadaannya sebagai raja di dalam hidup kita. Kalau saya kasih contoh gini. Hanya karena saya sering nonton di berita presiden negara kita lagi ke sana, lagi ke sini, seolah-olah kayaknya saya kayak kenal gitu sama dia. Beda saudara kalau Joni yang bilang Joni kenal dengan Presiden Jokowi, sama Presiden Jokowi yang bilang saya kenal tuh si Joni. Dan beda kalau yang ngomongnya saya sama ngomongnya dia. Saya tidak seharusnya menurunkan posisinya dia sebagai presiden negara ini. Cuman seperti temannya saya. Dia bisa angkat saya sebagai seorang warga negara yang dia nyatakan dia kenal sama saya. Tetapi tidak seharusnya saya sebagai warga negara menurunkan derajat dia sebagai seorang presiden. Cuman sebagai temannya Joni. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Jadi hanya karena gayanya dia casual, tidak serta-merta membuat kita casual dalam menempatkan dia sebagai raja di dalam hidup kita.
Nah, kita maju lebih lanjut lagi. Kelahirannya menggenapi nubuatan tentang dia. Kehidupannya gayanya casual banget. Tapi hanya karena hidupnya casual, bukan berarti aturan mainnya juga casual. Nah, kematiannya membawa pengampunan dan penebusan akan dosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kematian Tuhan membawa pengampunan bagi kita dan penebusan akan dosa. Itu kita rayakan waktu Jumat Agung. Dan kebangkitannya yang kita rayakan di waktu Paskah membawa kemenangan atas maut. Dan kebangkitannya ini menunjukkan atau membuktikan bahwa dia adalah raja yang berkuasa. Dia buktikan kalau dia berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas segalanya, bahkan atas maut sekalipun. Karena dia bangkit keluar dari maut pada hari yang ketiga. Matius 28 ayat 18 sampai ke 20. Nah, sekarang saya mulai masuk kepada esensinya. Nah, saudara mesti tahu bahwa apa yang sudah terjadi sudah lama ada. Apa yang akan ada sudah lama ada. Dan Tuhan akan membuat apa yang sudah terjadi lagi. Matius 28 ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam bagian lain, di dalam Paulus menuliskan dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita mengerti sungguh siapa Tuhan yang Tuhan utus, yang lahirnya menggenapi semua nubuatan yang ada, tapi memang waktu hidup dia casual banget. Dia mati untuk tebus dosa kita. Dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia menang atas dosa. Nah, Tuhan yang ini nih, kalau kita mengerti sungguh siapa Tuhan kita, masihkah kita akan memperlakukan dia dengan casual? Waktu dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa. Nah, kata yang digunakan untuk kuasa adalah exousia, otoritas. Kepadaku sudah diberikan segala otoritas yang ada di dalam surga dan dunia. Kalau dia punya kuasa itu, kalau dia punya exousia itu, kalau kita ngeh seberapa berkuasanya dia, akankah kita memperlakukan dia seperti raja dengan gaya kita yang casual? Saya lihat saudara mulai mencerna apa yang mau saya, apa yang saya sampaikan. Jadi we shouldn't treat him casually. Nah, seberapa kita mengakui bahwa dia raja di dalam hidup kita akan terlihat dari apakah kita hidup takut akan Tuhan. Mencintai Tuhan adalah satu hal, takut akan Tuhan adalah hal yang lain. Abraham, waktu dia mempersembahkan Ishak, persis waktu dia mau sembelih anaknya, dikatakan malaikat datang dan bilang, stop, jangan lakukan. Malaikat bilang ini, sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita untuk mentaati perintahnya. Sementara mencintai Tuhan, itu sikap hati kita yang membuat kita berapi-api sama Tuhan. So love of God lead to passion. Tapi fear of God lead to obedience.
Nah, kalau kita sungguh menganggap dia raja, sesungguhnya bahwa dia adalah raja yang berkuasa di dalam hidup kita. Dia raja. Dan kita ini punya raja seperti dia. Kita bisa bilang gini, bahwa semua yang kita miliki bukan punya kita. We do not own anything in this life. Tetapi kita adalah pengelola atas segala sesuatu yang kita punya. Jadi in life we do not own anything, but we are the steward of everything. Semua yang kita punya itu ada di tangan kita, cuman karena kita dikasih tugas untuk mengelolanya. Bukan punya kita. Apa yang ada sudah lama ada. Apa yang akan ada sudah pernah ada. Bukankah itu yang Tuhan lakukan? Semuanya boleh kamu makan dengan bebas. Ini punya kita kah? Bukan. Punya Tuhan. Tapi kita disuruh mengelolanya, mengusahakannya dan memeliharanya. We fail then sebagai manusia, we should not fail again hari ini. Karena kita udah belajar, kita mengerti, dan apa yang terjadi akan terjadi lagi. Kalau kita gagal sekarang, kegagalan manusia tidak mengurangi kekekalan rencana Tuhan. Panggilannya kekal. Kita akan diajar terus sampai kita berhasil mengelolanya dengan baik. Nah, kalau kita punya prinsip bahwa semua yang kita punya itu bukan milik kita, tetapi kita mengelolanya, kita nggak akan punya isu soal persepuluhan, soal pemberian, soal persembahan, soal apapun juga di dalam hidup. Karena kita bilang kita ini cuma mengelolanya. Dengan telanjang kita datang, dengan telanjang kita pulang. Nah, dan yang kedua, kita akan selalu berusaha menjadi pengelola yang baik atas segala apa yang ada di tangan kita. Mengusahakan dan memelihara apapun yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Entah itu pekerjaan kita, entah itu pelayanan kita, entah itu keluarga kita, entah itu bisnis kita, entah itu perusahaan konsultannya kita, perusahaan kontraktornya kita, apapun itu. Kita tahu bahwa ini adalah apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kalau kita menganggap dia adalah pemiliknya, kita akan memperlakukan apa yang kita kerjakan dengan baik. Kalau kita menjadi seorang orang tua, kita akan perlakukan, kita akan usahakan, kita akan ajar anak-anak kita dengan baik. Kalau kita seorang pemilik perusahaan, kita akan lakukan perusahaan kita dengan baik. Kalau kita kita melayani, kita akan lakukan pelayanan kita dengan baik. Sampai di sini oke, saudara? Nah, kenaikan dia yang kita rayakan minggu lalu, Ascension Day, ke surga adalah peristiwa penetapan atau penobatan Yesus sebagai raja di bumi dan di surga. Jadi dia lahir menggenapi nubuatannya, dia hidup menjalani kehidupannya dengan casual, dia mati untuk menebus dosa, dia bangkit menunjukkan bahwa dia menang, dan dia berkuasa. Waktu dia naik ke surga, itu adalah penobatan dia sebagai raja. Oh, itu waktu dia naik, itu dia dinobatkan sebagai raja. Bukan ditobatkan, dinobatkan sebagai raja. Sama seperti waktu Queen Elizabeth pass away, Charles jadi raja. Tapi dia belum dinobatkan sampai bulan lalu, bukan? Nah, bulan lalu dia dinobatkan jadi raja. Jadi waktu dia naik, maka Yesus dinobatkan jadi raja di bumi dan di surga. Dia sekarang memiliki memerintah dengan otoritas yang penuh, exousia, dengan authority atau exousia yang dia katakan segala kuasa, segala otoritas yang ada di surga dan di bumi sudah diberikannya kepada saya. Nah, saya mau ajak saudara untuk mengerti seberapa berkuasanya dia dan posisi kita ada di mana. Halo. Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
Jadi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang bisa disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Perhatikan baik-baik yang ayat ke-22 ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah sekarang saudara perhatikan. Yesus bilang gini, waktu habis dia bangkit. Semua kuasa, semua otoritas ada di tangan saya. Baik itu di surga maupun di bumi. Artinya apa sih? Ya semua. Melampaui segala nama. Sebut negara yang paling gede, otoritas dia lebih dari itu. Sebut pemimpin yang paling tinggi, dia di atas itu. Sebut raja yang paling besar, dia di atas itu. Sebut orang yang paling berhikmat, Salomo, dia di atas itu. Sebut orang yang paling kaya yang pernah hidup, Salomo juga namanya, dia di atas itu. Sebut segala dominion yang ada, domain yang ada, dia di atas itu. Nah dia bilang ini, semuanya ditaruh di bawah kakinya. Sudah mengerti? Jadi semua kuasa yang ada, semua otoritas yang ada di dunia ini ada di bawah kaki Yesus. Dan dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jadi ini kepala, ini Yesus kepala, ini kakinya. Dan semua kuasa, otoritas yang ada di dunia ini ada di bawah kakinya dia. Nah, kalau gitu di mana kita? Jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi kita ini apa? Tubuh. Tubuh ada di mana? Sini. Jadi kalau kita menempatkan tubuh ini dengan baik, dia di dalam kita dan kita di dalam dia, maka dia adalah kepala dan kita adalah tubuh. Dan semua yang ada di dunia ini, otoritas yang ada di bawah kakinya dia. Saudara nangkep gak ini? Jadi semua yang ada di dunia ini ada di bawah otoritas kaki Yesus, di mana dia sebagai kepala dan kita sebagai tubuh yang ada di dalam dia. Sekarang saudara ngerti waktu dia bilang, jikalau engkau katakan kepada gunung ini tercampak. Gunung ini kan cuma nama. Nama itu ada di bawah kaki Yesus. Tapi kita nggak punya otoritas atas gunung itu. Kita punya otoritas atas gunung yang ada di bawah kaki Yesus kalau kita jadi tubuhnya, di mana dia adalah kepalanya. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Jadi otoritas saudara ada kalau saudara menempatkan diri saudara sebagai tubuh, di mana dia jadi kepala dan segala sesuatu ditempatkan di bawah kaki dia, yang artinya ada di bawah kita. Jadi kita punya otoritas atas itu semua. Saudara punya otoritas atas sakit penyakit enggak? Saudara punya. Saudara punya otoritas atas segala persoalan yang saudara hadapi enggak? Saudara punya. Saudara punya otoritas atas gunung-gunung persoalan yang ada di dalam kehidupan saudara? Saudara punya otoritasnya. Kalau saudara jadi tubuh di mana Yesus adalah kepala, maka itu semua ada di bawah kakinya. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Oke. Jadi otoritas kuasanya melebihi segala sesuatu yang ada dan segala sesuatu diletakkan Tuhan di bawah kaki Yesus. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh. Jadi pertanyaannya bukannya seberapa besar kuasanya. Apakah kita menyadari kalau semua yang ada di bawah kaki itu ada di bawah tubuh? Syaratnya cuma satu. Tubuh ini kepalanya Yesus. Kalau kepalamu bukan Yesus,
Kalau kepala kita ini Mamon, maka kita bukan di dalam tubuh Kristus. Maka semua tidak ada di bawah kakinya, tapi adanya di bawah kaki Kristus. Jadi kita perlu menjadi tubuh di mana kepala ini adalah Yesus. Rahasia ini besar. Tetapi siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar bahwa kita punya otoritas itu. Kita sebagai orang percaya sudah terlalu lama kita hidup dibohongin sama si jahat. Seolah-olah kita ini nggak punya apa-apa. Kalau ada persoalan, cari pendeta. Minta tolong didoain. Kita punya otoritasnya. Halo. Otoritasnya kepada, Yesus bilang kepadaku telah diberikan segala otoritas. Aku kepalanya. Kalau kamu tubuhnya, berarti kamu juga punya otoritas atas segala sesuatu yang ada di bawah kaki Yesus. Nah pertanyaannya adalah, apa perintah raja untuk kita kerjakan? Raja yang kita sembah ini, yang jangan kita perlakukan dia dengan casual, apa perintah dia untuk kita kerjakan? Apa yang raja bisa perbuat untuk kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari tubuh di mana raja itu adalah kepala? Raja ini suruh kita ngapain? Perintahnya apa? Terus raja ini bisa bantu kita apa? Kita sebagai tubuh di mana dia adalah kepala, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan karena segala otoritas ada di bawah kaki dia, di mana kita tubuh dan dia adalah kepala. Tapi Pak, keadaan saya ini malau, kondisi saya ini, situasi yang ada, keadaan saya ini sebuah nama kan. Sebut apapun keadaan saudara. Keadaan saya ini lagi begini Pak. Itu kan cuma nama. Kondisi saya ini begini Pak. Itu kan sebuah nama. Sebuah keadaan, sebuah kondisi. Situasinya begini. Itu cuma sebuah nama. Ini lagi COVID nih Pak. Itu cuma sebuah nama. Dan semua nama ada di bawah kaki Yesus. Kita cuma perlu jadi tubuh di mana kepalanya ada Yesus. Kita punya otoritas atas itu. Itu pelajaran yang pertama yang mesti kita dapatkan dulu. Kita mesti percaya dulu bahwa kita punya otoritasnya. Katakan sama sebelahmu, kamu punya otoritasnya. Kamu punya otoritasnya. Nah sekarang dengan pengertian ini, ini nggak ada di catatan saya. Gini, semua yang ada sudah pernah ada. Ingat nggak? Waktu Tuhan ngomong sama Adam, seperti kamu menamai binatang-binatang itu, seperti kamu menamai dia, begitulah namanya. Siapa yang punya otoritas? Adam. Gajah lah namanya sampai sekarang. Kucing lah namanya sampai sekarang. Betul nggak? Tikus lah namanya sampai sekarang. Dia punya otoritas itu. Tapi kemudian dia keluar dari tubuh. Dan tubuhnya keluar dari Kristus sebagai kepala. Mati. Dan semua kuasa itu masih ada di bawah kakinya. Seperti di waktu lalu. Begitulah dia menamakan. Itulah namanya. Oh ini sakit penyakit. Iya, tapi sakit penyakit ada di situ. Seperti kamu menamakannya, disitulah dia berada. Kalau kita menambahkan posisi kita sebagai tubuh, di mana dia adalah kepalanya. Apa ini membuat saudara bangga punya Tuhan seperti dia? Itulah otoritas yang kita miliki. Nah dengan pengertian ini, ayat ini tiba-tiba berbunyi lain di dalam apa yang saudara baca. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Now it makes sense? Saudara punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, kata Tuhan, jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kita udah dikasih otoritas. Semua ada di bawah kaki, kita tubuh, dia kepala. Kita udah punya otoritasnya. Tapi jangan cuma seneng karena punya otoritas.
Otoritas yang kita punya ini sebagai tubuh untuk apa? Matius 28 ayat ke-19, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lah kalau mau dibaptis, ya mesti percaya dulu. Percaya, ya mesti kenal dulu. Makanya saudara tadi diajak untuk mengisi 30 detik tadi, mengisi salvation prayer. Untuk bagian dari memperkenalkan nama Tuhan kepada mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi yang Tuhan ajarkan, ajar mereka. Dengan bahasa lain gini, fear of God lead to obedience. Kalau kita mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita ngajar mereka untuk mentaati perintah Tuhan. Kita mengajarkan orang-orang yang ada untuk hidup takut akan Tuhan. So what's next? Setelah kita punya otoritas, apa berikutnya? Nah, dengan otoritas yang sudah kita miliki, jangan hanya untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan digunakan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita akan burn out, saudara. Saudara punya otoritasnya. Nah, bagaimana caranya? Apa yang mesti kita lakukan berikutnya? Jangan dengan otoritas yang sudah kita miliki, jangan hanya mengandalkan kekuatannya kita. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayat ini pasti banyak di-quote di gereja-gereja hari ini. Karena hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang tadi Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, itu otoritas. Kepadaku telah diberikan segala otoritas yang ada. Di mana semua ada di bawah kakinya dia. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa dunamis. Power, ability, potensial. Kita mulai jadi potensial. Kita punya kekuatan, kita punya tenaga, kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Kita akan terima kuasa ini kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, dia terangkat. Buat saudara yang punya anak, kalau saudara pergi dari rumah, ninggalin anak, kalimat yang saudara omongin terakhir, itu yang penting banget, betul gak? Papa pergi dulu ya, jangan lupa loh, pagar dikunci ya. Kan gitu, betul gak? Bi, saya pergi dulu, jangan lupa, habis masak kompor dimatiin nih, awas loh, hati-hati. Kan gitu, sesuatu yang penting kita akan ingatkan lagi. Nah, ini penting. Makanya itu yang Yesus katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan Roh Kudus sudah turun atas kita. Karena Yesus naik, Roh Kudus turun. Nah, dia ada bersama dengan kita. Jadi kita punya kuasanya. Persoalannya gini, kita apain kuasa ini? Nggak sih kita ini kalau kuasa ini ada di tangan kita. Ini yang kita peringati hari ini, hari Pentakosta. Hari di mana mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul 1 ayat keempat, pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, Yesus kasih perintah ini sama murid-muridnya. Jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun, katanya. Nah, kan lucu. Dia bilang gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa, segala otoritas. Karena itu apa? Pergilah.
Jadikan semua bangsa muridku. Tapi kamu jangan pergi dari Yerusalem. Ada syaratnya. Kenapa suruh jangan pergi? Kalau Roh Kudus belum turun. Jadi kenapa dia suruh jangan pergi kalau Roh Kudus belum turun? Pakai bahasa sehari-hari. Kamu punya otoritas doang sekarang. Tunggu dulu. Nanti punya tenaganya, punya ability-nya, punya kesanggupannya, punya powernya, punya potensinya. Baru kamu pergi. Nah sekarang Roh Kudus turun. Sudah. Sudah atau akan? Sudah. Roh Kudus ada di dalam kita. Masalahnya gini, kita aktivasikan dia enggak? Nah saya mau hari ini sepulangnya kita dari sini, kita keluar dengan pengenalan penuh. Dia bukan cuman kasih kita otoritas, tetapi dia kasih kita kuasanya, tenaganya untuk memperkatakan apa yang menjadi otoritas kita. Sehingga kita bisa mengalaminya di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima dunamis, dikatakan, kekuatan yang supranatural. Sehingga kita bisa mendemonstrasikan otoritas yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau selama ini saudara mungkin merasa, I have been praying. I have been casting. Aku sudah menengking. Mungkin ada waktunya kita untuk refleksi balik. Otoritas yang kita pakai, adakah kita andalkan kekuatan Roh Kudus untuk mendemonstrasikan kekuatan yang kita punya? Atau kita pakai pikiran dan kekuatan kita sendiri? Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jangan kita mau jadi saksinya Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini saudara, sepulangnya saudara di tempat ini, terlepas dari apapun keadaan saudara, dia bukan cuman roh yang bisa menolong saudara. Dia bukan cuman roh yang bisa menghibur saudara. Dia bukan cuman roh yang bisa menegur saudara, yang bisa menginsafkan saudara atas kesalahanmu, yang bisa memberitahukan apa yang akan ada di depan. Tapi dia juga roh yang kalau dia ada di dalam kamu, kamu punya kuasa. Tuhan bilang, pergunakan kuasa ini. Nah waktu kuasa ini kamu pergunakan, dan kamu tinggal di dalam tubuhnya, di mana dia ada kepalanya, kamu punya otoritasnya, dan sekarang kamu praktekkan dengan kuasanya. Dan kita mulai mengalami hidup di mana kita menjadi saksi Yesus. Di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan sambil berkata dan mengalami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kita bisa berkata dengan otoritas penuh dan dengan penuh kuasa, dunamis. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Sehingga hari lepas hari, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus kembali, saudara semua hidup di dalam kemenangan, menikmati datangnya kerajaan surga dan jadinya kehendaknya di bumi seperti di dalam surga. Karena apa yang terjadi sudah pernah terjadi, dan apa yang akan ada sudah lama ada, dan Tuhan menghendaki apa yang sudah terjadi lagi. Tuhan menghendaki di masa lalu seperti Adam memperkatakannya dengan penuh kuasa, demikianlah itu terjadi. Tuhan juga mau seperti kita berjalan di dalam otoritas
menggunakan otoritasnya Yesus bahwa semua ada di bawah kakinya Dia. Kita cuma perlu jadi tubuhnya dan mengakui Dia sebagai kepala. Dan jangan lupa, sadari Roh Kudus ini. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Cuma Dia bilang, waktu itu Dia bilangnya jangan pergi. Kalau sekarang, jangan lakukan sebelum tanya. Roh Kudus, Engkau yang bergerak. Lalu kita perkatakan dengan otoritas yang dari Yesus dan kuasa dari Roh Kudus, saudara akan menghidupi hari-hari di mana kerajaannya datang, kehendaknya jadi di dalam hidupmu. Tutup catatan saudara.